warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentunya tidak kalah menarik dari tema-tema yang sebelumnya, yaitu mengenai salah satu pilar penting dari negara kita, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu bukan hanya tentang kecerdasan akademik, tetapi juga bagaimana membentuk karakter dan juga kemandirian dari generasi penerus bangsa tentunya. Dan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, saat ini hadirnya sekolah rakyat menjadi salah satu harapan dalam mencetak siswa yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak dan berkarakter mandiri. Nah, lalu bagaimana perannya serta dari peran sekolah dalam sekolah rakyat ini untuk membentuk siswa penerus bangsa yang berkarakter dan juga mandiri? Hari ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu yang pertama sudah hadir bersama kita ya, Ibu Diana Nursanti MPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah 7 Palembang. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Kabar baik hari ini Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kita nggak berdua aja di sini, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Yuni Arsi SPD MPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang. Ibu, kabar baik hari ini Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini menarik sekali ya, kita udah seragam ini coklat-coklat ya. Temanya memang sangat menarik ya, terakota ya. Sangat cerah sekali sesuai dengan pembahasan kita hari ini mengenai sekolah rakyat ini yang sangat-sangat menjadi sesuatu yang populer saat ini Bu ya, di tahun-tahun saat ini. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu sebagai awalan ini gimana sih sekolah rakyat ini berjalan saat ini, terutama di Kota Palembang mungkin saat ini Bu. Mungkin dari Ibu sendiri seperti apa Bu? Iya, sekolah rakyat ini memang program pemerintah ya, programnya Pak Presiden gitu, sesuai dengan arahan Pak Presiden, sehingga kita mengikuti arahan Pak Presiden itu, dan sampai dimulai dari bulan Juli kita sudah memulai pelaksanaan sekolah rakyat ini. Dan program yang dilaksanakan itu juga sudah disusun ya sesuai dengan kurikulum dan segala sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial seperti itu, dan bekerja sama dengan Kementerian Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama seperti itu. Iya. Jadi kalau dari Ibu kan dari Kepala SRMA 7 Palembang Bu ya, berarti itu udah berapa lama berjalan di sini Bu, Palembang? Ya, lebih kurang 9 bulan ya Mbak. 9 bulan ya, luar biasa. Lumayan sudah 9 bulan. Ini kan berarti ada dua jenis dari sekolah rakyat ini Bu ya, ada yang menengah atas sama terintegrasi. Nah, kalau dari Ibu, kalau terintegrasi itu apa sih bedanya Bu? Kalau terintegrasi ya kita judulnya seperti melengkapi. Jadi kalau di sini ada untuk anak menengah atas, di integrasi itu kita ada dari jenjang SD dan jenjang SMA. Jadi di sini anak-anak kami lebih bervariatif karena menurut asesmen yang kami lakukan itu dalam satu kelas ya, anak-anak yang direkrut itu tidak semuanya dalam jenjang yang sama. Jadi kalau di SMA, di anak jenjang SMA itu semuanya di kelas 10, maka di anak SD itu bisa ada kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 6. Sampai kelas 6 berarti Bu ya? Iya, betul. Oh, jadi tapi tetap kita dari SD juga ada SMP-nya atau SMA-nya selanjutnya Bu? Ya, selanjutnya nanti pada saat anak lulus dari SD, maka mereka akan meneruskan ke SMP. Jadi SRMP ya, masih di bawah naungan sekolah rakyat sekolah juga. rakyat tadi. Cuma jenjangnya jenjang SMP. Dan itu kita harapkan dari anak-anak yang tamat dari SD itu mereka akan meneruskan ke SMP. Melanjutkan lagi pendidikannya yang lebih tinggi Bu ya. Oke, kalau dari Ibu sendiri saat ini jumlah siswa yang ada di SRT 31 berapa Bu kira-kira kurang lebihnya? Kalau sekarang jumlah yang terdata itu yang aktif ya, itu ada 60 siswa. 60 Jadi siswa. kami ada 3 rombel, 1 jenjang SD dan 2 di jenjang SMA. Anak-anak ini datang dari lingkungan yang beragam. Jadi di sini mereka bertemu ya, diversifikasinya kelihatan ya. Bila kita merujuk ke anak-anak di situ, jumlah anak-anak dominannya itu hampir sama antara perempuan dan laki-laki. Oh, ya. Tapi dia terbagi di beberapa kelas ya Bu ya? Betul. Atau semuanya kita ketika masuk itu sesuai per tahunnya atau dibaginya seperti apa Bu di awalnya kemarin?
Kalau yang awal anak-anak itu kan kita asesmen dulu, Bu. Jadi dari situ bisa kelihatan karena hampir sebagian besar anak kami adalah anak-anak yang kebetulan putus sekolah. Jadi ada yang pada saat Covid itu mereka putus sekolah sampai dari kelas sampai kelas 2. Kemudian 4 tahun berikutnya baru berkesempatan di sekolah rakyat ini. Otomatis kalau mengingat umur itu kan harusnya masuk di kelas 6. Nah, betul. Tapi begitu di assessment ya secara akademis ternyata masih harus kita ulangi lagi dari dasar dulu. Berarti Jadi, kita melihat unik dari seperti itu asesmen tadi, Bu ya. Berarti sebelum mereka masuk kita harus melihat juga pendidikan di kelas mana siswa ini tersebut ya, tidak bergantung dari jumlah usia yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Iya, mungkin lebih ke sini, Bu, karena kita inilah wadah kita menjangkau yang tidak terjangkau, Betul. memungkinkan yang tidak mungkin itu seperti ini. Jadi kalau anak itu dikembalikan langsung ke sekolah reguler seperti itu kan, berarti waktu putus sekolah kelas 2 otomatis kan harus melalui jenjang kelas 3. Tapi kalau menurut umur harusnya secara normal kan di kelas 6 kalau Betul. yang ada. Tapi tidak demikian di sekolah rakyat. Jadi anak-anak itu kita fasilitasi, kita dampingi sehingga pada saatnya nanti mereka sudah cukup mumpuni atau sudah punya kemampuan untuk menyetarakan jenjang pendidikan mereka seperti itu. Oh, tapi terus tetap kita lakukan asesmen sendiri atau seperti apa, Bu, di tiap tahunnya? Assessment kita saat ini kita upayakan kan, saat ini kan kami berjalan lebih kurang antara 5 bulan 6 bulan. Jadi kita ada 3 tahap yang sudah berjalan. Tahap 1A, tahap 1B dan 1C. Kebetulan kita mulai di tahap 1C di bulan Oktober. Pada saat sekolah dimulai, anak-anak itu terdata dengan usia. Tapi kita lihat pada waktu pengelompokan di jenjang SD, tidak semua anak itu ternyata sesuai umur, sesuai kelas. Sesuai, betul. Ya, makanya dari situ dalam satu kelas itu karena saat ini kan kita cuma punya satu rombel untuk yang SD kan. Cuman dalam satu kelas itu ternyata ada bisa lebih dari satu jenjang yang kita siapkan untuk anak-anak. Betul. Jadi mereka belajar, dilihat dulu dari kemampuannya, kemudian baru dengan matrikulasi kan pengenalan sedikit demi sedikit, baru kita masuk ke yang kurikulumnya sebetulnya. tadi. Berarti kita pendidikannya menyediakannya menyesuaikan dari siswa tersebut, Bu. Iya, baik, luar biasa. Nah, kalau dari Ibu Diana sendiri, Bu, saat ini siswa-siswanya bagaimana nih, Bu, saat ini? Apakah memang dibagi juga per kelasnya berdasarkan usia atau seperti apa, Bu? Kalau kami memang berbeda sama Bu Yuni ya. Kalau itu SRT kan ada SD sama SMA. Kalau saya alhamdulillah nih semua SMA. SMA kelas 10. Jadi jenjangnya tuh semua kelas 10. Usianya berkisar antara 15 sampai dengan 18 tahun. 18 tahun. Jadi kita ada 4 rombel. Nah, seperti itu. Jadi memang alhamdulillah kami itu sama ya rombel levelnya gitu. Jadi kelas 10 semua. Nah, jadi anak-anak ini kan sama seperti anak-anak yang lain belajar SMA seperti biasa seperti itu. Jadi cuma yang membedakan itu kan tentu kita berasrama. Nah, yang berasrama, kemudian kita juga ada matrikulasi seperti yang kata Bu Yuni tadi di awal tuh kan mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Betul. Karena tidak ada asesmen tentang kemampuan kompetensi ya, tentang kemampuan akademis ya. Akademiknya nggak diuji gitu kan. Jadi yang terdata di sini adalah yang termasuk data tunggal sosial ekonomi nasional itu yang desil 1 dan desil 2. Kemudian mereka memang dijangkau dan dimanggil ya gitu ya, seperti itu. Mau dibilang ini tidak ada rekrutmen kita. Betul. Jadi memang para pendamping assessment mereka, kemudian merekrut mereka secara sesuai dengan apa yang diminta oleh Kemensos seperti itu ya, juga dengan arahan presiden gitu. Jadi memang tidak ada pembukaan rekrutmen secara besar-besaran seperti itu. Berarti ini kan juga kita kan berdasarkan desil 1 dan juga data DTSEN tadi, Bu ya, dari data nasional itu ketika kita mau mencari siswa yang berada di sekolah kita sendiri. Nah, berarti siswa-siswa yang ada di sekolah kita itu beragam dari daerah-daerah mana saja berarti, Bu, atau seperti apa? Kalau di SMA 7 Palembang ini semua dari kota Palembang. Ya, jadi tersebar dari kecamatan-kecamatan yang ada di kota Palembang. Gitu. Berbeda mungkin dengan Bu Yuni ya. Kalau Bu Yuni
Itu secara Sumatera Selatan Iya. Iya, kalau Bu ini seperti apa berarti? Kalau SRT 31 Palembang itu lebih luas. Jadi anak-anak dari kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan itu bisa masuk ke sekolah kami. Jadi pada saat mereka diusulkan oleh pendamping PKH dan masuk ke link untuk anak-anak yang terdata usia sekolah, itu masih bisa masuk ke sini. Jadi di sekolah kami itu ada dari Kabupaten Ogan Ilir, siswa dari Banyu Asin juga masuk di situ, sama dengan Bu Diana juga ada juga yang dari Palembang. Tapi juga sekolah rakyat di Sumatera Selatan ini kurang lebih ada 5 Bu ya, tersebar di kabupaten kota kita ya. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi kita bangun di Sumatera Selatan ini harapannya ya, biar bisa menjangkau siswa-siswa yang ada di kabupaten kota lain yang belum ada sekolah rakyatnya sendiri. Nah, berarti saya mau tanya itu terkait dengan kalau dari Ibu kan tadi banyak ya siswanya ya, dari mulai tadi SD, ada juga yang SMA. Nah kalau dari SMA sendiri itu seperti apa Bu? Kurikulum pembelajarannya itu sendiri? Apakah memang dia mempelajari seperti yang SMA lain lakukan seperti biasanya pada umumnya? Ada pelajaran matematika, IPA, dan lain sebagainya, atau seperti apa? Perbedaannya dengan sekolah-sekolah umum lainnya? Bu Diana, Ibu, Kalau di SMA tuh sama seperti sekolah-sekolah biasa ya Mbak ya. Jadi memang kita belajar mata pelajaran sesuai dengan kurikulum, ya, kurikulum yang berlaku ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diatur gitu, seperti matematika, biologi, fisika sama semua itu mata pelajaran juga mata pelajarannya untuk kelas 10 gitu. Jadi sesuai gitu. Dan yang membedakan itu mungkin keasramaan, ya keasramaan. Jadi kita itu ada kurikulum asrama, gitu ya. Dia ada boarding ya? boarding school, nah Betul, seperti itu. betul. Jadi di sinilah karakter dibentuk begitu, seperti itu ya. Selain pembelajaran di sekolah juga ada belajar juga di asrama. Oh berarti ketika pulang sekolah di jam sekolah itu dari pukul berapa sampai pukul berapa Bu itu pulangnya? Ya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi Jam jam 4 4 itu sore. ada apel sore juga Mbak. Oh luar biasa ya. Terus malamnya apa ada kegiatan lagi di asrama atau seperti apa Bu? Ya kegiatan keasramaan, ya bisa kegiatan keagamaan, kegiatan yang bersama wali-wali asuh dan wali asrama ya. Bisa juga ada yang mengaji gitu Mbak ya, keagamaan. Seperti juga ada juga refleksi bersama wali asuh, Ada cerita wali asuhnya. sharing ya seperti itu. Ini kan kita dari tadi bahas siswanya ya. Kalau dari gurunya sendiri ini seperti apa nih Bu? Apakah ada rekrutmen khusus atau seperti apa guru-guru di sana? Ya memang guru-gurunya sudah direkrut oleh Kementerian Sosial ya dengan begitu banyak ya Seleksinya ketat prosesnya ya. Seleksi ketat sehingga ya guru yang dipilih juga guru yang luar biasa karena anak-anak kita ini masya Allah ya anak-anak kita anak-anak yang luar biasa. Jadi yang harus mengasuhnya itu ya memang orang-orang yang luar biasa ya Bu Yuni. Berarti apakah guru yang mengajar di sekolah itu sama dengan wali asuh di asrama Bu atau beda? Beda. Oh berbeda. Iya, berbeda. Jadi yang mengampu mata pelajaran itu guru mata pelajaran, sedangkan yang mengasuh di asrama itu wali asuh dan wali asrama. Wali Ya. asramanya. Oh, untuk guru-guru berarti boarding juga atau gimana? Tidak semuanya boarding, ada juga yang tinggal di asrama. Boleh ya, berarti kalau mau tinggal di asrama Guru-gurunya mau tinggal di asrama boleh. Alhamdulillah ya sebetulnya. Luar biasa. Ini menarik sekali Bu ya, termasuk juga saya juga melihat informasi dari sekolah rakyat ini kan luar biasa dampaknya bagi siswa yang memang membutuhkan dari pendidikan ini sendiri. Nah, tapi untuk fasilitas sendiri itu katanya dapat seragamnya, dapat laptop kalau nggak salah Bu, iya betul sekali Betul ya? sekali. Atau apa lagi Bu ini fasilitas yang ada didapatkan dari siswa-siswanya? Fasilitas itu bukan hanya fasilitas belajar, tapi juga fasilitas keasramaan juga disediakan oleh pemerintah. Mulai dari pakaian, alat kebersihan, ya sampai hal-hal kecil pun seperti kerapian. Pada saat mereka mau potong rambut pun itu sudah disediakan oleh pemerintah. Bahkan refreshing bagi mereka itu ada dalam program outing class. Jadi anak-anak itu secara luar dalam ya mereka benar-benar terjamin. Betul. Jadi anak-anak yang terpilih di sini ya pada saat ini saya merasa inilah anak-anak yang beruntung yang punya kesempatan
untuk memperbaiki hidup mereka di masa depan nanti Dan dan dibantu oleh pemerintah. betul, kalau udah masuk jangan disia-siain lah Bu ya. Betul, Dan itu juga nggak maksudnya. akan rugi deh kalau udah masuk sana ya. Iya. Bahkan kalau misalkan kita tuh jadinya malah pengen masuk di sana kan karena semuanya itu udah disiapkan. Kita tinggal bawa badan aja lah ya istilahnya Iya. ya. Luar biasa. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas lagi mengenai fasilitas dan juga pendidikan karakternya mungkin di sekolah rakyat itu sendiri. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini. Lah, kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangeti, tambah lemak. Nah, adik dia pulau. Udahnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju. Dan sebelum kita melanjutkan informasi kita akan mengundang pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami, yaitu melalui telepon di 0711-311454 atau melalui WhatsApp di 0823-1198-1790. Nah, Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi ya mengenai sekolah rakyat yang luar biasa ini dampaknya untuk bagi siswa dan juga generasi penerus bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi menurut saya mau tanyakan ini terkait dengan kurikulum pendidikannya nih, Bu. Kurikulum pendidikannya apakah memang sama atau berbeda dengan sekolah-sekolah pada umum lainnya atau memiliki kurikulum khusus untuk sekolah rakyatnya sendiri? Termasuk juga SRTA dan juga SRMA sendiri seperti apa, Bu? Yang istimewa dari kurikulum sekolah rakyat ini adalah kurikulum MEME, multi entry, multi exit. Jadi anak-anak kami mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah yang satu kota antara SRMA 7 dan SRT 31 Palembang, itu kami mulai di waktu yang berbeda. Jadi jika SRMA 7 itu mulai di bulan Juli ya Bu ya, Juli, bertepatan tahun dengan baru tahun ya. ajaran baru ya, maka anak-anak kami itu mulai di bulan Oktober. Jadi startnya berbeda. Nah, diharapkan juga nanti ada kurikulum percepatan yang akan membantu anak-anak yang sudah layak, misalkan
jika kurikulum itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, maka anak itu berkesempatan untuk bisa menyelesaikan sekolahnya lebih cepat. Lebih cepat tadi ya. Ya, jadi itu kurikulum yang sangat istimewa karena pasti pertimbangannya sudah cukup dalam ya, sehingga kita bisa katakanlah pada saat anak berumur sekian dan dia punya kemampuan untuk menyelesaikan pelajaran yang disampaikan itu lebih cepat, maka ada kemungkinan dia berpotensi untuk lulus lebih cepat seperti itu. Jadi itulah jadi kurikulum yang saat ini ya sedang digodok lebih lanjut lagi supaya nanti kita bisa maksimal melaksanakannya. Berarti berbeda dengan sekolah-sekolah lain, Bu, ya? Ada kurikulum khusus dari sekolah rakyat ini sendiri ya. Untuk sekolah SRT tadi, kalau SRMA apakah sama seperti apa? Iya, pada dasarnya tuh sama ya Mbak ya, multi entry, multi exit. Jadi bisa memulai pembelajaran tidak di tahun ajaran baru. Jadi ada siswa yang misalnya yang terekrut itu di bulan Oktober atau November. Jadi dia tetap mengikuti pelajaran sesuai dengan sama dengan yang lain lah gitu seperti itu. Tapi dengan pendampingan seperti itu. Jadi memang kita kalau dari mata pelajarannya sama dengan kurikulum nasional. Jadi tidak ada beda misalnya harus ada apa begitu ya. Nah, yang membedakan juga ya Bu Yuni, kita ada namanya matrikulasi. Nah, karena matrikulasi itu kan di 3 bulan di pertama itu karena kita masih mau melihat kemampuan anak-anak, gitu. Kemampuan siswanya itu kan berbeda-beda. Mereka ya bisa jadi mereka sudah pernah putus sekolah, sudah setahun nganggur, ada juga sudah beberapa bulan nggak belajar. Nah, jadi di matrikulasi ini mereka diajarkan materi-materi dasar seperti itu. Jadi bisa mempelajari yang lebih berat lagi. Di awal-awal kita itu dari 25 3 orang yang bisa perkalian, Mbak. Jadi dari 25 satu rombel itu 3 orang yang bisa perkalian, dan alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran ya sekarang udah berubah. Udah berubah lagi ya. Iya. Oh, berarti malah lomba juara olimpiade matematika gitu. Biasa. Iya. Seperti adaptasi awal mungkin Bu ya bagi siswa yang baru masuk. Jadi kita melihat juga batasan ataupun dari standarnya sendiri siswa ini nih sampai mana terakhir pendidikannya itu, baru kita menyesuaikan pendidikan apa yang baik untuk siswa tersebut ketika melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat ini sendiri. Oke, luar biasa ini. Nah, kalau dari itu kan pendidikan formalnya Bu ya, tapi ada nggak sih di luar jam pelajaran itu sendiri program-program khusus tentang mungkin pendidikan karakter, kemandirian dan lain sebagainya di luar jam sekolah, Bu? Kalau dari Ibu sendiri? Iya, kalau masing-masing sekolah mungkin punya program ya, program unggulan ya. Nah, kita ada untuk karakter itu ada tasaku. Kalau kami tata sampah tanggung jawabku. Jadi setiap hari mereka mengumpulkan sampah-sampah tuh. Jadi di apel pagi dan apel sore mereka bawa sampah-sampah di sekeliling sekolah itu, di lingkungan sekolah untuk dibuang. Iya, setiap hari. Jadi dari apel pagi sampai apel sore itu, jadi mereka sih membawa sampah itu. Jadi harapkan mereka mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah dan peduli pada lingkungan. Kemudian kita juga ada program Sabisa ya, Selasa berbahasa Inggris aktif. Jadi mereka ini semua guru ya sedikit-sedikit lah bertahap gitu ya, membiasakan anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris. Gitu, berkomunikasi berbahasa Inggris. Kita juga ada program ekskul vokasional kalau di SRMA 7 Mbak ya. Karena kita dekat dengan sentra Budi Perkasa. Nah, di situ banyak sekali workshop ya, bengkel-bengkel tempat belajar. Nah, salah satunya itu adalah otomotif, itu yang disenangi anak-anak ya, otomotif. Tapi sebetulnya banyak nih Mbak. Ada hidroponik, otomotif, ada tata rias, kemudian menjahit, elektro. Nah, ada juga kan itu batik ciprat. Nah, tapi kekhususan SRMA 7 Palembang itu batik ciput. Jadi alhamdulillah anak-anak itu sudah membuat inovasi. Betul. Jadi menggabungkan batik ciprat dengan jumputan. Ya, kita menyebutnya batik ciput. Jadi memang agak berbeda dengan yang lain. Jadi batik ciprat digabungkan dengan batik dengan jumputan kita. Jadi inilah karya dari anak-anak selama beberapa bulan ini, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Ini inovasi dari anak-anak itu dari proses pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi ini ekstrakurikuler, bukan maksudnya kata orang nanti pemberdayaan itu bukan gitu. Jadi ini dalam proses pembelajaran mereka, bagaimana mereka mencampurkan gitu kan
bagaimana melatih kesabaran mereka dalam mengikat untuk jemputannya, kemudian bagaimana mencipratnya, itu mengelola emosi gitu seperti itu. Jadi memang disitulah pembentukan karakternya. Tadi, Iya. iya. Sekaligus juga menyalurkan hobi mereka mungkin Bu ya, ataupun juga mungkin ada yang cita-citanya mau jadi desainer, itu kan bisa disalurkan melalui hobi-hobi ya, seperti menjahit. itu ya. Jadi ada yang membuat batiknya, ada yang menjahitnya gitu. Termasuk juga tadi ada elektro, ada otomotif, luar biasa sekali gitu ya. Udah berapa kali panen juga nih. Wah. Panen kangkung sama panen selada. Itu semuanya siswa yang mengerjakan? Siswa yang mengerjakan. Waduh, luar biasa Gitu, untuk sekali pembelajaran, ya. Mbak. Betul. Sekaligus kita mendapatkan ilmu, juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari kegiatan tersebut. Baik, kalau dari Ibu Yuni sendiri Bu, seperti apa programnya di sekolah? Hampir sama. Jadi intinya kami juga menyiapkan anak-anak untuk punya skill, keterampilan yang nantinya bisa mereka gunakan pada saatnya nanti mereka kembali lagi ke real life-nya ya, ke dunia mereka lagi. Jadi pada saat menamatkan sekolah mereka di SR ini, mereka tidak hanya punya bekal akademis, tapi juga punya kemampuan keterampilan. Betul. Jadi kami fokus di keterampilan yang mungkin bisa mereka lakukan secara mandiri, misalnya menyiapkan mereka sama seperti Bu Diana. Memang kami juga didukung juga oleh Sentra Budi Perkasa ya, pada saat pembuatan batik ciprat, dan juga anak-anak di sekolah itu kami arahkan untuk yang kewirausahaan kuliner juga. Oh iya, Misalnya diajarkan bagaimana cara membuat makanan tradisional Palembang. Betul. Kemudian mereka diajarkan juga cara menyablon. Jadi itu kami harapkan nanti anak-anak nanti bisa mengembangkan diri lagi. Betul. Jadi ini hanya sebagai sarana latihan pada saat mereka di SR, praktiknya praktiknya nanti itu ada pada saat mereka tamat nanti. Karena kita kan punya anak juga diberikan dua pilihan. Apakah mereka akan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, ke universitas, dan itu difasilitasi juga oleh pemerintah ya, oleh Bapak Presiden Prabowo, dan juga mereka jika mereka ingin berwirausaha atau mereka ingin bekerja sudah disiapkan juga, iya sudah disiapkan jalannya. Jadi kembali lagi saya bilang, anak-anak kalian beruntung bisa bergabung di sekolah rakyat seperti itu. Luar biasa ya. Beruntung sekali Bahkan mereka, bukan hanya ketika mereka berada di sana, setelahnya pun juga dipikirkan ya, mau lulusnya kemana dan lain sebagainya itu. Termasuk juga ketika mau yang melanjutkan ke kuliah, tadi seperti apa Bu kelanjutannya? Apakah memang diberikan jalan untuk kita belajar melalui tes atau seperti apa itu pembelajarannya? Kan diarahkan kerjasama dengan beberapa universitas Bu ya. Oh langsung bekerja sama. Jadi anak-anak bisa lebih setidaknya mereka sudah punya tujuan ke arah mana yang mereka ini. Makanya pada saat kita assessment, baik itu untuk yang psikotes atau pada saat kita assessment yang lain seperti adanya DNA talent ya, anak-anak sudah dimulai diarahkan ke arah mana mereka nantinya. Dan juga satu lagi, anak-anak yang ada di sekolah rakyat itu juga keluarganya dibantu untuk lebih disejahterakan. Jadi ada juga bantuan Bu ya, pemberdayaan untuk orang tuanya, bantuan kewirausahaan. Bahkan ada anak yang di rumahnya itu terdata masih ada lansia, diberikan bantuan kamar ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya anak-anak yang dirangkul oleh pemerintah, tapi juga keluarganya. Semuanya. Jadi luar biasa sekali memang dampaknya ini ya, bukan hanya untuk satu orang, bahkan satu keluarga tadi ya, satu rumah. Luar biasa. Nah mungkin setelah ini juga siswanya untuk bertambah lagi itu di bulan Oktober berarti Bu ya, atau gimana? Siswa yang baru nanti akan datang ke sekolah rakyat lagi? Kalau saat ini didata lagi ya. Sedang menunggu data lagi. Kita tinggal menerima ya Bu. Ini ya, kita kalau misalnya sudah di assessment dan didatangi ya, validasi ke rumah masing-masing sesuai dengan data sen tadi, Mbak DT sen tadi, ya didatangi para pendamping PKH itu, kemudian baru dimasukkan ke sekolah rakyat. Dan waktunya juga kami tidak ini ya, belum tahu juga, ada belum tentu ya, karena sesuai dengan data yang tadi baru di tahun divalidasi. ajaran ataukah nanti ya ada balik lagi ke bagaimana nanti
pada saat pendataan dan validasi ya Bu ya. Iya betul, setelah validasinya. Tapi kita sekolah rakyat harus siap Bu ya ketika kapanpun itu tadi menerima siswa. Baik, luar biasa sekali. Ini kita mungkin akan melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai sekolah rakyat. Mungkin dari dampaknya, hasilnya dari sekolah rakyat saat ini sebagai siswanya atau seperti apa kelanjutan dari siswanya sendiri. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ibu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah Bu Yuni dengan Bu Diana ini kita tadi udah mendalami terkait dengan sekolah rakyat, tadi ada fasilitasnya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Tapi dari Ibu sendiri sebagai seorang pengajar di sekolah rakyat itu sendiri, apa sih tantangan yang dihadapi dari mengajar di sekolah rakyat itu sendiri? Ataukah memang sama seperti kita mengajar siswa-siswa lain di sekolah pada umumnya? Mungkin dari Bu Diana dulu ya. Ya tantangan pasti ada ya Mbak ya gitu. Jadi anak-anak luar biasa ini memiliki perbedaan masing-masing. Jadi sesuai dengan talent DNA-nya ya atau DNA talent tadi, mereka kita observasi dulu gitu ya. Kemudian kita lihat hasilnya bagaimana dari talent DNA. Kemudian apa kekuatan mereka. Nah, yang itulah kita berangkat dari kekuatan. Jadi apa yang baik dari mereka ini kita gali gitu. Jadi kalau melihat kondisi mereka sebelum-sebelumnya gitu kan, jadi mereka berasal dari latar belakang yang
Masya Allah bermacam ya, beragam beragam dan sekali. Dengan problematika yang luar biasa masing-masing juga ya. Kalau mungkin kalau kita sendiri ya Allah gitu astagfirullahaladzim gitu ya, Masya Allah begitu kuatnya mereka menghadapi kehidupan mereka ya. Jadi ketika mereka masuk ke sekolah rakyat ini tentu mereka membawa pengalaman-pengalaman dari dalam kehidupan sebelumnya. Jadi disinilah tantangan kita. Jadi memang anak-anak yang bagaimanapun ini harus tetap kita rangkul. Mau bagaimanapun mereka sebelumnya tetap harus kita bimbing. Jadi memang bagaimana berjuang untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya untuk menjadi lebih baik. Dan tentu itu bukan hal yang mudah. Gitu. Jadi membiasakan mereka mulai dari ibadah mereka, bagaimana kemampuan membaca Al-Qur'annya, kemudian motivasi belajarnya. Nah, Masya Allah ya dari semua gitu, dari fisiknya juga Bu. Mereka dapat makan itu 3 kali sehari dengan 2 kali snack pula gitu. Jadi memang gizi mereka diperhatikan sekali. Jadi luar biasa pemerintah ini memperhatikan. Ya saya yakin kalau sekolah biasa gitu ya, untuk memperhatikan satu persatu itu karena mereka sekolah pulang ya, tidak boarding school. Kalau ini setelah pulang ke asrama, jadi memang benar-benar 24 jam ya diperhatikan gitu, dengan para guru dan wali asuh. Gitu. Jadi itulah kelebihannya gitu Mbak. Dan tantangan itu juga kita harus siap Bu ya, harus kita lalui, betul, luar biasa. Tapi akan ganjaran setelahnya itu akan luar biasa sekali untuk para guru-guru di sana ya. Bahagianya itu Mbak, ketika melihat perubahan sekecil apapun gitu ya, ketika bisa menyusun sandal atau sepatu dengan rapi, itu sudah luar biasa. Membuang sampah pada tempatnya, itu sudah membuat kami meleleh gitu. Karena itu bentuk dari kita yang sudah menyelesaikan pendidikannya tadi. Prestasi itu bukan hanya sekedar akademik ya Bu ya. Di sini kita juga kepribadian itu kita nomor bentuk 1, ya. Adab nomor 1 dari ilmu gitu. Betul, luar biasa. Nah ini kalau dari Ibu kan yang SMA Bu ya. Kalau dari Ibu Yuni sendiri yang dari pendidikan dasar dari SD lah istilahnya, itu seperti apa nih Bu tantangannya? Tantangannya nanu-nanu Bu. Jadi kami tidak hanya harus merangkul anak-anak yang masih kecil-kecil ini ya, yang mungkin tidak terbiasa atau belum terbiasa berpisah dengan orang tuanya. Oh iya, betul. Jadi yang paling sering itu ada drama kekangenan itu. Ya, jadi mereka yang homesick itu rindu rumah. Rindu, iya. Dan juga percaya tidak percaya, ikatan dengan orang tua juga seperti itu. Ternyata orang tua pun merindukan anak-anak. Betul. Ya. Jadi pada awal-awal itu kita memang punya aturan pada saat kunjungan dan juga kapan anak boleh pulang. Nah ini di awal-awal itu kita agak sulit menahan, terutama karena anak-anak rindu pengen pulang ketemu orang tua kan, kemudian orang tua yang pagi-pagi tiba-tiba sudah ada di depan sekolah buat ketemu anak. Nah itu yang tantangan yang paling besar. Alhamdulillah kami SDM yang ada di sekolah kami itu semuanya sudah siap tanggap dengan keadaan seperti itu. Jadi kalau ada wali asuh atau guru yang mengikuti tingkah laku anak-anak SD yang masih kecil-kecil itu kami anggap biasa. Karena itu mungkin salah satu cara agar mereka bisa lebih dekat dengan anak-anak dan mengasuh anak-anak tersebut. Jadi perihal dengan menyiapkan beberapa kegiatan, nah itu mungkin salah satu yang bisa dijadikan supaya anak lupa. Karena bayangkan saja anak-anak itu kan apalagi yang masih kecil tidak terbiasa bangun pagi. Sementara kita harus menyesuaikan dengan aturan sekolah. Betul. Dan juga kita seperti tadi kata Bu Diana, penguatan karakter termasuk disiplin. Dan itu harus kita terapkan ya di semua lini. Nah itu tadi jadi anak-anak tadi karena mereka tingkahnya itu beragam, ya polanya itu banyak sekali ragamnya. Ya kami juga kembali alhamdulillah seperti kata Bu Diana, kelapangan dada para guru, wali asuh, wali asrama dan semua tendik yang ada di sekolah itu yang bersinergi. Jadi kalau anaknya tidak katakan tidak bisa dibujuk oleh wali asuh, nanti ada juru masak. Juru masaknya. Yang ikut, semuanya ikut ya. Iya. Atau nanti ada yang ambil peran gitu. Yang ada anak-anak yang kadang-kadang mereka pas di awal-awal itu suka
manjat pagar untuk kembali ke rumah. Nah ini kami dari unsur security mereka sudah siap. Jadi sudah ada perlakuan bagaimana kalau anak seperti itu dibujuk yang seperti ini ya. Pokoknya itu yang saya bilang tadi nanu-nanu tadi ya, asam, manis, pahit semua bercampur aduk. Bercampur ya. Situ, iya. Jadi kalau untuk anak SMA mungkin tidak jauh-jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Diana tadi. Berarti juga ya. kan sering menghadapi anak-anak yang nangis rindu rumahnya, rindu mamanya. Nah, kalau itu sendiri itu gimana cara ngatasinya, Bu? Apakah memang kita menyediakan jam besuk atau mungkin siswanya diperbolehkan pulang di waktu-waktu tertentu atau seperti apa sih kira-kira? Kita memang menyiapkan jam kunjungan. Jam kunjungan. Jam kunjungan itu terutama di hari Sabtu dan Minggu di akhir pekan. Setiap minggu berarti, Bu ya? Atau 2 minggu sekali? Waktu awal-awal memang kita mengacu di setiap minggu enggak apa-apa karena mereka mungkin masih kangen rumah. Betul. Tapi di waktu belakang sudah agak dikurangi. Jadi disesuaikan aturan itu kan 1 bulan 2 kali itu orang tua boleh berkunjung dengan pengaturan jadwal juga supaya kan anak-anak juga bisa waktu sekali datang itu kalau tidak kita atur sudah seperti pasar malam. Betul. Karena keluarganya bukan mungkin hanya orang tua, nenek, kakek, seperti piknik keluarga. Jadi memang itu mulai kita pelan-pelan kita atur ya, kemudian ya. Kalau dulu ya 1 minggu, bahkan tidak sampai 1 minggu tiba-tiba ibu sudah muncul di depan pagar. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ada alasannya bawa barang bawa apa, mau titip apa betul mencari alasan ya. Luar biasa. Itulah tadi bagaimana kita melepaskan anak tadi untuk asrama tadi, Bu ya, rasa rindu dari orang tua tadi. Nah mungkin kalau dari orang tuanya sendiri ada nggak dari sekolah rakyatnya untuk berkolaborasi kepada orang tua atau memberikan pendampingan khusus atau seperti apa, Bu? Kalau dari Bu Diana mungkin? Ya, kita sama seperti sekolah lain ya, ada komite gitu. Ada komite juga. Jadi ada juga feedback dari orang tua, melihat apa perkembangan anak ini melalui grup WA ya gitu ya. Ada jadi juga. ada juga. Jadi apa yang terjadi di sekolah juga dilaporkan kita kepada laporin, orang tua. Iya, gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kenapa mana anak saya gitu kan. Jadi bisa terobati rasa rindu. Nah, kalau mau salah penelponan juga nanti itu diatur. Jadi mereka bisa menelpon dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Atau mungkin ya kalau mendesak itu bisa menelpon tentu saja. Jadi tidak membatasi karena memang pengasuhan yang utama itu adalah orang tua. Ya, di sekolah ini kita wali asuh itu sebagai orang tua di sekolah. Orang tua kedua ya di sekolahnya sendiri. Kepada ibu guru pagi hari dan sore hari sampai malam itu dengan wali asuh dan wali asuhnya. Itu kan kalau misalkan dari jenjang ketika memang mereka masih sekolah. Nah kalau untuk liburnya sendiri untuk anak-anak di sekolah rakyat itu sama seperti sekolah lain, apakah memang ketika Idul Fitri mereka dibolehkan pulang atau di cuti akhir tahun boleh pulang, seperti apa itu? Ya boleh, Mbak. Boleh juga Idul Fitri boleh pulang. Itu kita sesuaikan juga dengan edaran ya, keputusan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga dari Kementerian Sosial. Jadi memang sudah diatur kapan liburnya gitu. Kapan harus pulang ke asrama lagi? Asrama lagi, udah ada aturannya gitu. Jadi memang kita alhamdulillah ya diberi aturan seperti itu sehingga samalah seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau dari fasilitasnya sendiri itu kan tadi katanya ada yang didapatkan laptop, Bu ya. Itu juga menjadi salah satu penunjang pendidikan mereka untuk belajar tentunya. Nah, itu sendiri laptopnya apakah digunakan ketika jam belajar aja atau ketika di asrama juga boleh digunakan untuk mereka refreshing mungkin atau mencari-cari ilmu di luar jam sekolah atau seperti apa, Bu? Gimana, Bu? Ini katanya. Kalau laptop kami masih menggunakan laptop itu di jam sekolah. Jam sekolah. Ya. Untuk yang kebutuhan di asrama atau pada saat di luar jam sekolah, kita kan difasilitasi dengan smartboard yang bisa diakses juga pada saat anak-anak di luar jam sekolah. Dan juga untuk informasi-informasi ya yang nanti pendampingannya itu ada pada wali asuh wali asrama di luar jam sekolah, tapi pada saat penggunaan di jam sekolah itu guru-guru yang memegang peranan. Nah, jadi anak-anak diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas ini ya, mereka bisa lebih
berwawasan lagi ya, karena saat ini memang bukan anak tidak dipercaya untuk memegang pada saat jam di luar jam sekolah. Tapi kita coba menghindari anak-anak ya untuk tidak terlalu tergantung pada gadget ya, dan juga karena rata-rata anak sekarang ini kan kecenderungannya pada gadget itu sudah melebihi makan minum ya. Betul. Nah itu kita coba atur penggunaannya seperti itu. Tapi kalau untuk fasilitas televisi dan lain sebagainya, apakah ada di asrama? Untuk di kami tidak ada, Mbak. tidak ada ya. Berarti memang ketika mereka pulang Smartboard sekolah itu itu, lagi ada, iya dari smartwatch dan juga mungkin pendidikan karakter di luar jam sekolah tadi melalui wali asuh tadi untuk belajar dan berkomunikasi tadi ya. Oke, luar biasa sekali. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai dari Ibu sendiri harapannya untuk sekolah rakyat dan juga bagaimana masa depan dari sekolah rakyat itu sendiri. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ibu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia, Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, Bu, tadi kita udah membahas mengenai pembelajarannya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Ini saya mau tanyakan terkait mungkin penilaiannya untuk para siswa itu sendiri. Apakah memang ada rapot di akhir semester, atau juga ada ujian di tengah semester, dan lain sebagainya. Itu seperti apa Bu sistemnya di sekolah rakyat itu sendiri? Dari Bu Diana dulu mungkin. Ya, karena ini kurikulumnya kurikulum nasional, jadi kita juga mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Ada asesmen tengah semester, ada akhir semester, gitu. Jadi ada rapotnya juga gitu. Jadi selain rapot yang mata pelajaran itu, kita juga ada rapot keasramaan ya Bu ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi bagaimana kepribadian mereka, bagaimana kebersihannya, bagaimana tingkah laku mereka di asrama, itu ada juga penilaian dari wali asuh dan wali asrama. Ada 2 rapot berarti ya Bu ya, jadi deg-degan banget itu. 1 rapot sih maksudnya, tapi dimasuk ada ininya, ada pembagiannya 2 tadi ya.
Sama berarti dari Bu Yuni juga sama raportnya? Sama, jadi kita sesuaikan dengan kalender akademik ya pada saat ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester sama juga kita terapkan. Dan anak-anak ya raport itu seperti yang dibicarakan oleh Bu Diana tadi memang ada dua untuk raport akademik dan raport keasramaan. Jadi secara umum sekolah rakyat juga mendapatkan pengajaran sama seperti sekolah-sekolah reguler biasa. Kalau untuk saat ini udah berapa kali melewati ujian Bu atau belum sama sekali siswa-siswa di sekolahnya? Kalau di sekolah kami pada saat yang kemarin kita sudah di semester kita coba setelah matrikulasi anak di assessment ya di akhir Desember sama seperti kalau di akhir semester seperti itu anak mendapatkan rapor juga rapor semester. Kemudian sekarang minggu ini mereka sedang menghadapi penilaian tengah semester. Oh, lagi ujian berarti sekarang Bu ya. Jadi setelah itu biasanya kita teruskan dengan kegiatan-kegiatan sesuai agenda seperti outing kelas dan yang lain-lain. Ya. Dan nanti anak nanti yang untuk di akhir semester Bu ya, tetap mereka akan menerima rapor kenaikan kelas seperti itu. Sama lah ya kurang lebih sama kurikulum nasional ya. Termasuk juga dengan Ibu di lingkungan SMA juga sama Bu ya berarti. Saat ini lagi ujian tadi nggak? Lagi ujian juga sekarang atau gimana? Udah minggu kemarin. Oh, udah minggu kemarin. Berarti saat ini siswa lagi ngapain Bu kira-kira? Banyak kegiatan ya Bu. Pasti ada kegiatan ya di sana ya. Kegiatan. Jadi memang kegiatan itu ya pembelajaran seperti biasa. Kita juga banyak misalnya kegiatan-kegiatan kokurikuler gitu. Nanti kita udah berencana juga sama Bu ya karena memang kalender akademiknya kita sudah sama. Jadi ada outing kelas nanti rencananya gitu. Kita mau ini temanya lingkungan ya. Hari Bumi gitu. Oh, Hari Bumi. Oh, ada kegiatan-kegiatannya ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi seru banget pasti di sana ya saat ini. Nah, kalau untuk liburnya sendiri kira-kira di bulan Mei Juni ini ada nggak kira-kira Bu? Berarti ada ya? Ada liburan setelah kenaikan kelas ya, kenaikan ya, kelas sama iya. Seperti sekolah kita biasa. punya libur akhir semester ada kenaikan kelas ada. Berarti itu udah banyak sekali mungkin siswa yang nanya Bu kapan libur ya? Ada. Pasti ada ya. Banyak sekali pasti itu udah kangen sama mamanya dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini terakhir nih Bu dari Bu Diana atau Bu Yuni dulu terkait dengan harapan Ibu untuk generasi muda dan juga sekolah rakyat ini sendiri di masa depan itu seperti apa? Mau siapa dulu nih Bu kira-kira? Silakan. Bu Yuni dulu ya. Mungkin saya kembali ke saya sendiri. Seandainya sekolah rakyat ini ada pada saat saya masih usia sekolah, mungkin saya kepingin sekali menjadi salah satu bagian dari sekolah rakyat ini. Nah, untuk anak-anak yang sekarang berkesempatan dan beruntung ada di sekolah rakyat, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pembelajaran yang ada di sekolah itu adalah pelatihan buat mereka untuk nantinya menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang bisa menjadi bekal anak-anak untuk nantinya memutus rantai kemiskinan yang pasti yang diharapkan oleh pemerintah. Betul. Dan itu kesempatan tidak datang dua kali. Betul. Ya, seperti itu. Kalau untuk kemajuan juga siswa saat ini di sekolah Ibu sendiri, apa Bu, pesan yang mau Ibu sampaikan kepada mereka semua yang lagi bersekolah dan melanjutkan pendidikan di sana? Ya, untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini juga sedang menonton ya. Ibu pastinya merasa beruntung bisa bertemu kalian, punya kesempatan untuk membersamai kalian dalam mencapai cita-cita. Dan ini anak-anak bukan sesuatu yang katakanlah dapat ditemui setiap kali dalam setiap langkah. Jadi tidak semua orang berkesempatan. Jadi bagi kalian yang mendapatkan kesempatan, manfaatkanlah dan syukurilah. Betul. Luar biasa sekali Bu Yuni ya. Semoga nanti teman-teman yang ada di sekolah Ibu dapat mendengarkan ya pesannya luar biasa ini sekali, menyentuh sekali. Kalau dari Ibu Diana sendiri Bu, apa pesan dan harapannya untuk siswa dan juga sekolah rakyat kita ke depannya? Ya. Untuk anak-anak Ibu yang sedang menonton ya, mungkin juga anak-anak di seluruh Indonesia. Gitu ya. Terima kasih untuk segala cinta ya gitu ya. Karena mereka ini Masya Allah ya, lumayan luar biasa ya. Sebetulnya pada dasarnya mereka tuh baik gitu Mbak ya, baik semua ya. Jadi terima kasih atas perubahan-perubahan yang luar biasa bagi siswa-siswa Ibu. Kemudian manfaatkanlah seperti kata Bu Yuni, manfaatkanlah gitu ya. Gunakanlah fasilitas yang ada dengan secara baik juga gitu ya. Bertanggung jawab gitu. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap
hormat kepada orang tua, gitu. Sayangi orang tua kalian, gitu. Tetap berdoa dan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian lakukan saat ini akan membawa keberkahan gitu ya, nantinya akan membawa perubahan sehingga apa yang dicita-citakan Pak Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan itu dapat tercapai melalui kalian di awal, karena kalian adalah perintis ya, perintis awal sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti akan ada sekolah rakyat yang lainnya yang dapat membangun generasi muda untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Wah, luar biasa. Ini tadi katanya pesan dari siswa-siswa sekolah Ibu juga katanya terima kasih juga Ibu sudah menjadi guru yang terbaik untuk mereka semua ya, sudah menjadi pendamping dan juga orang tua kedua untuk mereka semua di sekolah rakyat ini. Semoga nanti kebaikan-kebaikan para guru di sekolah rakyat di Sumatera Selatan, di Indonesia semuanya dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya. Sama guru-guru juga ya wali asuh. Terima kasih. Atas semua ya, semua dedikasinya ya Bu. Iya, luar biasa. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Semuanya berperan untuk kemajuan sekolah rakyat itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Diana, Bu Yuni sudah hadir membersamai kita dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju hari ini, membagikan bagaimana jalannya sekolah rakyat khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan itu sendiri. Dan pemirsa, dari perbincangan kita hari ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi juga tentang bagaimana membentuk manusia yang berkarakter kuat, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Sekolah memiliki peran penting, namun dukungan dari keluarga dan lingkungan juga menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi yang unggul. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah hadir dan juga membersamai kita pada hari ini. Kedua narasumber kita juga terima kasih, dan demikianlah akhir kata saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kabar kerjaan bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.